Berada jauh di pesisir sana, terdapat sebuah kota yang menghadap ke samudra, jauh dari tanah Darek Minangkabau, jauh dari nagari-nagari asal orang Minangkabau, dengan pantai-pantai yang indah, tempat kapal-kapal ditambatkan, tempat putra-putri nagari menimba ilmu, tempat urusan-urusan nagari diputuskan. Di sini orang Minangkabau berkumpul dari luhak tanah datar, luhak agam, dan juga luhak 50, dari seluruh penjuru nagari-nagari Minangkabau, bahkan juga dari negeri-negeri tetangga. Di sini orang-orang mengabdikan diri, berniaga, dan menuntut ilmu. Negeri panas dan ramah yang terbuka bagi pengunjung. Tapi ingatlah, pepatah Minang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, ini adalah Sumatera Barat. Dan hari ini kita sedang berada di ibu kota provinsi Sumatera Barat, kota yang jadi representasi orang Minang, Kota Padang. Kita akan menuju ke jembatan Siti Nurbaya terlebih dahulu. Di depan sana. Bicara tentang Kota Padang sendiri, hal ini tak terlepas dari sejarahnya yang panjang sebelum menjadi ibu kota Sumatera Barat. Awalnya rantau pesisir barat Sumatera seperti Padang dulunya dianggap tidak begitu penting sebagai rute perdagangan laut di kerajaan Minangkabau. Karena di zaman tersebut rute perdagangan laut yang mengarah ke Melaka lazimnya melalui pesisir timur Pulau Sumatera, sehingga pesisir barat Pulau Sumatera tidak terlalu digunakan. Lambat laun, daerah Malaka yang ramai menjadi tidak aman. Terjadi banyak peperangan dan pembajakan, sehingga rute laut pun mulai berpindah dari pesisir timur ke pesisir barat yang lebih aman. Mulailah pesisir barat berkembang menjadi jalur dagang laut. Muncullah kota-kota pelabuhan di Tiku, Pariaman, Indrapura, dan Padang. Saat itu, semuanya berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Namun, berbeda dengan kota pelabuhan lainnya, Padang bukanlah kota pelabuhan yang dianggap penting. Barulah setelah masuk Belanda ke pelabuhan Padang di bawah bendera VOC, perkampungan nelayan di Muara Batang Arau yang sepi mulai menjadi ramai dan kemudian berkembang menjadi bandar pelabuhan yang besar dan penting. Pada tahun 1784, Belanda menetapkan Kota Padang sebagai pusat kedudukan dan pusat perdagangan di Sumatera Barat. Lalu tahun 1793, kota ini dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Prancis bernama François Thomas Lumière.
Di tahun 1795, kota Padang diambil alih oleh Inggris. Kemudian tahun 1819, Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London. Akhirnya pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah pesisir barat Sumatera. Dan sekarang kita sedang berada di Batang Arau itu sendiri. Inilah lokasi perkampungan nelayan pertama di Kota Padang. Tak jauh dari jembatan Siti Nurbaya ini, di tepi pantai sana adalah lokasi Masjid Al-Hakim. Masjid indah berwarna putih bersih bak salju dengan gaya arsitektur mirip Taj Mahal ini mulai dibangun pada awal 2017. Biaya pembangunannya berasal dari seorang donatur. Sementara lahannya disediakan oleh pemerintah Kota Padang seiring dengan penataan Pantai Padang yang dilakukan sejak tahun 2014. Hari jadi Kota Padang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 1669 yang merupakan hari penyerangan loji atau gudang Belanda di Muaro Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Butuh perjuangan yang besar untuk mempertahankan Kota Padang, bahkan setelah Indonesia merdeka sekalipun. Tak lama setelah Indonesia merdeka, 10 Oktober 1945, pihak sekutu datang ke Pantai Padang yang dipimpin oleh Belanda. Tujuannya adalah untuk menduduki kembali Kota Padang, namun mendapatkan perlawanan sengit dari masyarakat Padang yang dipimpin oleh wali kota Padang saat itu, putra asli yang lahir, besar, dan mengabdikan dirinya di tanah Padang, yaitu Bagindo Aziz Can. Beliau menolak tunduk kepada pihak sekutu. Ia terus melakukan perlawanan, baik secara fisik maupun secara pikiran. Beliau menulis di surat kabar perjuangan Cahaya Padang, bahkan turun langsung memimpin perlawanan terhadap Belanda. Beliau juga berpidato di depan umum, mengobarkan semangat pejuang di Kota Padang. Dan salah satu pernyataan beliau saat itu adalah, "Langkahilah dulu mayatku, baru Kota Padang saya serahkan." Tapi, seperti kebanyakan pejuang di Indonesia, pihak penjajah selalu memiliki siasat licik untuk menangkap dan mengakhiri hidup pejuang-pejuang di Indonesia, tak terkecuali Bagindo Aziz Can itu sendiri. Beliau dimintai bantuan oleh Letnan Kolonel Van Erps dari Belanda yang memberitahukan telah terjadi insiden di Nanggalo yang merupakan daerah garis demarkasi Belanda. Sebagai catatan, pada saat itu pihak Kota Padang dan Belanda telah melakukan negosiasi ulang terkait penghentian penembakan, penetapan garis demarkasi, pembentukan Polri, dan status tahanan. Namun,
Hal ini ternyata hanya akal-akalan saja. Dibawanya Bagindo Aziz Can ke Nanggalo ternyata adalah rencana eksekusi Bagindo Aziz Can itu sendiri. Beliau tewas dengan pukulan benda keras dan 3 tembakan di belakang kepala. Setelahnya, kemudian terjadi peristiwa yang tertulis dalam sejarah sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Jasad Bagindo Aziz Can dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi. Atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Bagindo Aziz Can menerima bintang Mahaputra Adi Pradana dan gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 9 November 2005. Di tempat beliau tewas, kemudian dibangun sebuah tugu peringatan. Dan sekarang tempat tersebut kita kenal dengan Tugu Simpang Tinju yang berada di Kecamatan Nanggalo. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki landmarknya sendiri yang sejalan dengan kebanggaan orang di Sumatera Barat, berupa sebuah masjid yang berada di jantung Kota Padang itu sendiri, Masjid Raya Sumatera Barat. Sebelum selesainya masjid ini di tahun 2019, Kota Padang bisa dikatakan tidak memiliki masjid yang mampu mengakomodir kegiatan yang berskala nasional. Puncaknya terjadi saat berlangsung pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi di Bukit Tinggi pada bulan Januari tahun 2006. Salah satu rangkaian pertemuan bertepatan dengan hari Jumat. Meski di Padang terdapat beberapa masjid besar, panitia acara tidak melihat ada masjid yang tepat bagi kedua kepala negara untuk melaksanakan sholat Jumat di Kota Padang. Sehingga lokasi yang dipilih adalah Masjid Agung Tengah Sawah di Bukit Tinggi. Berkaca dari peristiwa di Bukit Tinggi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan untuk mematangkan rencana pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini. Sekarang kita sudah berada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Semoga para wakil-wakil rakyat Sumatera Barat di sini selalu amanah terhadap kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Seiring dengan perkembangannya, Kota Padang telah melalui berbagai kejadian-kejadian yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Mulai dari penjajahan, peperangan, transformasi, dan bencana-bencana yang melanda. Di Kota Padang juga terdapat universitas tertua di Sumatera, yaitu Universitas Andalas, dan beberapa universitas terbaik lainnya seperti Universitas Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, UPI Padang, dan masih banyak lainnya yang telah mencetak generasi-generasi terbaik di Indonesia dan tentunya untuk Sumatera Barat khususnya. Kota Padang juga pernah mengalami bencana gempa bumi dahsyat
di tahun 2009. Bencana yang meluluh lantakkan kota Padang dan tanah Sumatera Barat itu sendiri, dengan kerugian tak terhitung baik dari segi materi maupun dari jumlah korban jiwa. Kejadian dari waktu ke waktu ini telah membuat kota Padang menjadi kota yang kuat dan berkarakter, yang pada akhirnya membuat kota ini dikenal sebagai kotanya orang Minang. Sekarang kita mengenal istilah yang berhubungan dengan Padang, istilah-istilah yang akan membuat orang yang mendengarnya secara otomatis akan mengaitkannya dengan kehidupan etnis Minang, seperti istilah orang Padang, adat Padang, restoran Padang, makanan Padang. Di saat mendengar kata tersebut, pasti pikiran akan langsung tertuju ke etnis Minang di Sumatera Barat, tak terkecuali kota Padang. Itulah kenapa kota ini menjadi representasi kuat dari kota orang Minang. Seperti sebagian besar daerah-daerah di Minangkabau, kota Padang juga masih memegang teguh aturan-aturan yang berlaku di Minangkabau, seperti falsafah Minangkabau, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato, adat memakai. Hal ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan bersama di kota ini, terutama keputusan yang menyangkut hidup khalayak ramai. Mungkin keputusan yang diambil tidak populer, tapi sebenarnya inilah bentuk perlindungan terbaik untuk masyarakat kota Padang untuk saat ini.